Polisi menangkap pelaku penipuan yang berpura-pura menjadi korban tabrak lari beberapa waktu lalu di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman penjara 9 dan 4 tahun. Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku pemerasan dengan modus berpura-pura pincang. Kejadian pemerasan terjadi Rabu lalu di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku menuding pengemudi mobil telah menabraknya. Namun aksinya telah direkam oleh pengemudi mobil. Kami menselusuri, ternyata tersangka sempat pergi ke RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur. Dari situ akhirnya kita mencari informasi siapa yang bersangkutan itu. Akhirnya didapat tersangka namanya AF. Dari situ dilakukan pengejaran ditangkap oleh gabungan tim Polsek Pasar Rebo dipimpin Pak Kapolsek dan Kanit di Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap tersangka AF di daerah Depok. Kaus hitam ya. Dari pemeriksaan terungkap pelaku melakukan penipuan karena memerlukan uang untuk masalah ketergantungan obat. Pelaku memiliki luka pada kakinya, tetapi itu merupakan luka akibat tertabrak truk beberapa waktu lalu. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu pasal 368 ayat 1 KUHP dan pasal 318 KUHP tentang fitnah dan pemerasan dengan ancaman 9 tahun dan 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Ihsan Zahri, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Saat ini kita terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombespol Budi Sartono. Selamat sore Pak Budi, sejauh ini sebenarnya apa yang sudah dikatakan oleh tersangka, berapa kali yang ia lakukan? Terima kasih Mbak Tira. Jadi hasil pemeriksaan sementara dari pihak tersangka AF, bahwa yang tersangka menyatakan baru sekali melakukan perbuatan seperti ini. Tetapi memang kita tidak percaya begitu saja, nanti kita akan sisir lagi data-data termasuk jika memang ada laporan-laporan di tempat lainnya. Tetapi yang pasti memang tersangka ini memang sudah mengakui bahwa yang bersangkutan sengaja pura-pura pincang dan juga tertabrak untuk dengan modus meminta uang. Begitu Mbak. Artinya menurut pengakuan tersangka modus meminta uang ini bagaimana? Apakah memang sudah kerap juga ia lakukan pernah walaupun belum dia katakan? Jadi gini Mbak, jadi kalau ada versi dari tersangka, hasil pemeriksaan yang bersangkutan memang hasil kita telusuri memang yang bersangkutan ini menggunakan uang untuk alasannya adalah untuk membeli di rumah sakit ketergantungan obat, yaitu metadon, karena yang bersangkutan adalah pengguna aktif narkoba dari 2002 yaitu Putau, dan melakukan terapi di RSKU 2011 sampai 2022. Jadi ada obat yang setiap hari dibeli oleh tersangka ini versi tersangka, tapi sudah kita cross check ke RSKU, memang yang bersangkutan memang katanya melaksanakan terapi di sana. Tetapi nanti lebih detailnya lagi nanti kita akan lakukan pengecekan. Tetapi tetap itu tidak memutus bahwa yang bersangkutan tetap bersalah karena meminta uang dengan modus pura-pura tergelindas mobil kakinya dan meminta uang, dan sudah diakui oleh yang bersangkutan. Hanya memang karena situasi yang bersangkutan juga saya lihat memang karena mungkin efek belum ini keterangannya masih berubah-berubah, Mbak. Tapi yang pasti dia mengakui bahwa yang bersangkutan memang tujuannya adalah meminta uang dalam hal ini. Artinya ia sudah dites urinnya, hasilnya bagaimana Pak? Kalau urinnya memang negatif, karena yang bersangkutan tadi kita coba cek, nanti kita coba cek lagi di yang bersangkutan. Hasil pertama tadi kita cek adalah negatif, tapi yang bersangkutan mengakui bahwa setiap hari meminum obat metadon adalah pengganti untuk terapi ketergantungan obat, seperti itu. Iya, kalau kita lihat kan dia berdua ini Pak, ada yang membonceng. Artinya apakah juga sudah ditelusuri, sudah diperiksa juga apakah dia terlibat? Sudah Mbak, jadi ada 2 orang, jadi ada 2 motor yang ditumpangi, yaitu motor yang pertama kali untuk mengejar, dan yang kedua adalah motor kembalinya. Untuk motor kembalinya sudah kita minta keterangan, yang bersangkutan adalah ojek yang diminta untuk kembalikan dia ke titik awal, yaitu di TL Pasar Rebo. Sedangkan yang pertama pun kita sudah dapat identitasnya, tetapi hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan juga
sama-sama tukang ojek, hanya karena dari nomornya sudah kita dapat, sedang kita melakukan pemeriksaan atau kita panggilan kepada bersangkutan. Tetapi hasil pemeriksaan saksi di TKP memang yang bersangkutan juga memanggil ojek tersebut. Jadi dia jalan kaki manggil ojek untuk ngejar mobil Avanza itu. Jadi memang dua-duanya sementara tidak terlibat dengan tersangka, gitu Mbak. Ya, Pak Kapolres, sejauh ini dari pengakuan tersangka, mereka menyasar mobil, seperti apa korban yang disasar itu? Ya, nah, memang sementara ini dari tadi kita sudah integrasi yang bersangkutan, apakah ini random atau acak atau memang ada tujuan khusus, tetapi memang yang bersangkutan menyatakan random, acak. Jadi si tersangka bilang, ya saya lihat mobil Avanza itu aja Pak, makanya saya susur. Makanya keterangannya masih berubah-berubah, tapi yang pasti jika memang dia pernah melakukan di tempat lain, nanti kan kita coba tindak lanjutin lagi. Pak Kapolres, ini bisa dikatakan komplotan tidak jika ada satu orang yang turun, kemudian si pengendara motor, kemudian mungkin ada orang lainnya lagi yang mencoba untuk merampas mobil atau seperti apa? Iya, kalau memang pelaku motor itu mungkin memang yang pengemudi motornya adalah satu komplotan, mungkin kita bisa bilang komplotan. Tapi yang bersangkutan hasil pemeriksaan tinggal di rumah sendirian, kita kemarin juga tangkapnya itu dini hari jam 1, tidak ada siapa-siapa, dia sendirian dan dia memang tidak ada komplotan lain sementara ini Mbak ya. Tapi yang pasti di kakinya memang ada luka, sekali lagi kakinya memang ada luka, tetapi itu ada luka lama. Jadi yang bersangkutan memang pernah ditabrak oleh truk sehingga mengakibatkan cacat di 2-3 ruas jari, warna ada, saya sudah lihat sendiri memang berwarna hitam. Dan itu yang tadi akan digunakan oleh tersangka untuk menunjukkan kepada korban bahwa ini kakinya terinjak oleh itu, warna hitam itu. Jadi ya itu modus yang digunakan oleh tersangka, karena memang dia ada cacat di kaki itu. Ya, Pak Budi, kita juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang diteriaki oleh tersangka ketika ia turun dari sepeda motor, kemudian di sekitar situ juga ada warga kan, apa kemudian yang ia sampaikan? Ya, jadi tersangka bilang bahwa kakinya ditabrak oleh yang bersangkutan dan ada luka di kakinya, sehingga dia berdiskusi, berdebat dengan yang pemilik mobil, tetapi karena pemilik mobil tidak mengindahkan, karena mendengar suara-suara dari warga sekitar yang bilang itu modus, ada beberapa saksi sudah kita minta keterangan bahwa itu modus, jangan dihiraukan. Akhirnya korban yang di dalam mobil langsung tidak mengindahkan dan langsung jalan. Bahkan tersangka juga tangannya sempat masuk ke dalam jendela, ikut terseret kurang lebih 30 meter sebelum lepas. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Budi Sartono sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan.